Shalom saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Hari ini edisi Selasa kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita sampai pada pertanyaan ke-32 dari The New City Catechism. Mari kita awali dengan doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini dan kami mohon pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan. Bila sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, kami akan belajar kebenaran-Mu. Tuhan tolong dan berkati kami semua. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pertanyaan ke-32. Apa artinya pembenaran dan pengudusan? Jawabannya, pembenaran berarti kita dinyatakan benar di hadapan Allah yang dimungkinkan oleh kematian Kristus dan kebangkitannya bagi kita. Sedangkan pengudusan berarti kebenaran kita yang bertumbuh secara berangsur-angsur yang dimungkinkan oleh karya Roh Kudus di dalam kita. Dalam 1 Korintus 6 ayat 11b dikatakan, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Saudara, meskipun pembenaran dan pengudusan sama-sama merupakan kasih karunia Allah dan tidak dapat dipisahkan, tetapi masing-masing merupakan tindakan Allah yang bisa dibedakan. Bahkan dalam beberapa hal ada perbedaan besar di antara keduanya. Perbedaan itu dapat kita lihat contohnya seperti ini. Pembenaran itu memandang manusia dari sisi hukum. Ya, ini adalah tindakan kasih karunia semata dan berakhir dengan perubahan relatif, yaitu bebas dari hukuman dan memiliki hak untuk hidup. Sedangkan pengudusan itu memandang manusia dari sisi fisik. Ini adalah tindakan kasih karunia yang terus-menerus dan berakhir dengan perubahan nyata seperti dalam kualitas kebiasaan dan perbuatan kita. John Piper menjelaskan bahwa pembenaran adalah tindakan Allah yang menyatakan kita layak atau benar atau sempurna, yang oleh karena iman semata kita dipersatukan dengan Yesus Kristus yang adalah sempurna, adil, dan benar. Jadi pembenaran adalah sebuah status hukum di hadapan Allah. Oleh karena persekutuan rohani kita dengan Yesus dan oleh karena iman semata. Kita tidak mengupayakan atau berbuat apa-apa sendiri untuk mendapatkan kedudukan benar di hadapan Allah ini. Allah menyatakan kita sempurna karena persekutuan kita dengan Kristus. Dan itu terjadi semata-mata hanya oleh karena iman. Sedangkan pengudusan adalah tindakan Allah yang melalui roh dan firman-Nya mengubah kita sedikit demi sedikit, ataupun mungkin bisa juga dengan langkah-langkah yang begitu besar untuk menjadikan kita makin serupa dengan gambaran Kristus. Jadi kita benar-benar bisa menjadi benar dan mengatasi ketidaksempurnaan melalui pengudusan kita. Nah, sekarang pertanyaannya yang penting di sini adalah bagaimana hubungan di antara keduanya, pembenaran dan pengudusan ini. Di dalam Ibrani 10 ayat 14 dikatakan, oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Saudara, pikirkan perkataan berikut ini. Siapa yang telah disempurnakan untuk selama-lamanya? Yaitu mereka yang sedang disempurnakan, yang dikuduskan dan dijadikan kudus. Ya, saudara, perhatikan. Kata telah itu berarti sudah terjadi, sudah disempurnakan untuk selama-lamanya.
Dia sudah membuat kita benar-benar kudus. Tetapi siapa? Yaitu orang-orang yang sedang menjadi kudus. Ini berarti bukti bahwa kita berdiri dalam keadaan kudus, sempurna atau benar di hadapan Allah adalah karena kita sedang menjadi kudus oleh iman. Saudara mungkin bingung, kedengarannya ini seperti paradoks ya. Tetapi itulah kunci kehidupan orang Kristen. Dengan kata lain, kekuatan kita untuk berjuang setiap hari mengatasi ketidaksempurnaan dalam hidup kita adalah keyakinan bahwa kita sudah sempurna. Jika saudara berpikir terbalik, oh Allah menuntut kesempurnaan manusia, kesempurnaanku, aku harus menjadi sempurna dalam hidupku agar Allah memandangku. Sampai kemudian Allah itu berkata, kamu sudah cukup baik, aku akan membiarkannya engkau menjadi sempurna dan menganggapmu sempurna. Saudara, ini benar-benar bertentangan dengan kebenaran. Oleh karena Kristus, maka kita percaya kepadanya pada apa yang dilakukannya di atas kayu salib dan pada apa yang dilakukan dalam hidupnya yang sempurna. Kita percaya padanya, dan oleh karena iman, Allah mempersatukan kita dengan Kristus. Kesempurnaannya diperhitungkan sebagai kesempurnaan kita. Dan bukti bahwa kita berdiri sempurna dalam Kristus adalah kita membenci dosa, hidup setiap hari dengan percaya pada janji-janjinya, dan berjuang untuk mengatasi ketidaksempurnaan yang ada. Jadi jangan berpikir terbalik. Dunia berpikir terbalik. Banyak kepercayaan lain berpikir terbalik. Bahwa perbuatan dan usaha kita bisa mengatasi ketidaksempurnaan kita dan akan membuat kita berkenan di hadapan Allah. Saudara, kita tahu faktanya bahwa tidak seorang pun akan pernah bisa berhasil mencapai hal itu. Jadi pembenaran adalah tindakan yang tanpa melibatkan kita. Sedangkan pengudusan dilakukan di dalam kita yang diawali dengan sebab dan diikuti dengan akibat. Pembenaran terjadi seketika dan sudah sempurna dengan segala kelengkapannya. Sedangkan pengudusan berlangsung terus-menerus dan disempurnakan secara berangsur-angsur. Oleh karena itu, mari kita jalani hari-hari kita sepanjang hidup kita sebagai orang yang sudah dibenarkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.